Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Jamaah salat fardu subuh Masjid Agung Karimun yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali Fatihah kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para anbiya, para sahabat, para tabi'in, tabi'in, kepada para auliya wa syuhada wa sholihin wa jami' masyayikhina fid din. Utusan Abu Yazid Muhammad bin Alwi Al-Malik Al-Hasani, Abu Yazid Ahmad bin Sayyid Muhammad Al-Malik Al-Hasani. Amadanallahu bimadadihim wa afada alaina min barakatihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirati bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Abu Yazid Muhammad bin Alwi Al-Malik Al-Hasani fi kitab Al-Mukhtar min Kalamil Akhyar Su'aib bin Harb radhiyallahu taala anhu. Kita akan mengambil mutiara hikmah dari Al-Imam Su'aib bin Harb, Al-Imam Al-Qudwa Al-Abid Syekhul Islam Abu Salih Al-Madaini Al-Mujawir bimakkata min abna'il Khurasaniyin. Tuwfiya bimakkah sanata sittin wa tis'in wa mi'ah. Wakila sanata sab'in wa tis'in wa mi'ah. Beliau seorang imam yang dijadikan panutan, ya, ahli ibadah, Syekhul Islam, meninggalnya di Makkah pada tahun 196. Sebagian pendapat mengatakan kila sanata sab'in wa tis'in wa mi'ah. Sebagian mengatakan tahun 197. Min kalamihi qala la tajlis illa ma'a ahadir rajulain. Kata Imam Su'aib bin Harb radhiyallahu taala anhu, la tajlis illa ma'a ahadir rajulain. Janganlah kau duduk kecuali dengan dua orang ini. Siapa? Pertama, rajulin jalasta ilaihi yu'allimuka khaira fataqbalu minhu. Pertama yaitu seseorang yang kau duduk dengannya dan orang tersebut mengajarimu kebaikan serta engkau menerimanya. Itu yang pertama. Yang kedua, wa rajulun tu'allimuhu khaira fayaqbalu minka. Yang kedua yaitu orang yang engkau mengajari dia kebaikan dan orang tersebut menerimanya darimu. Wasalisu uhrub minhu. Yang ketiga, larilah engkau darinya. Jadi kita ini kalau nak duduk cuma dua saja orang yang berhak kita duduk bersamanya. Pertama, orang yang kita duduk dengannya, kita belajar kebaikan dan kita menerimanya. Ini bagus, berarti duduk dengan dia dapat pelajaran, dapat nasihat, dapat ilmu, kemudian diterima, diamalkan. Bagus orang seperti ini duduk dengan dia. Atau yang kedua,
orang yang kau duduk dengannya, engkau mengajari dia kebaikan. Dan dia menerima kebaikan itu darimu. Itu aja. Intinya apa? Duduk itu pokoknya majlis ilmu. Kalau kau tak duduk belajar, kau duduk ngajar. Selain itu, uhrab minhu. Larilah kau dari dia. Ini duduk cuma nak ngobrol, tak tentu haram tak apa-apa. Kopi satu cangkir kecil 5 jam. Baru habis satu cangkir kecil aja 5 jam. Waduh. Kemana-mana pergi ngobrolnya ini segala macam. Nah itulah. Jadi kita harus pandai-pandai cari teman duduk, ya. Jangan salah. Wasalisu huruf mindu. Yang ketiga, lari kau darinya. Daripada duduk-duduk gini, cakap tak tentu hara. Bagus pergi saja. Iyalah. Kalau duduk majlis ilmu dengarkan. Oh, ya dapat ilmu, terima. Atau anak-anak kecil kumpulkan, sini nak, ngaji. Itu dia. Itu baru bagus. Atau ilmu apa bikin majlis taklim. Wa nazala alaihi akhun lahu falamma arada mufaraqatahu qala lahu Syu'aib ij'alni fi hillin qala min ayyi syai' qala min ajli al-ukhuwati inni lam akum bi ukhuwatik wa qala man arada ad-dunya falyatahayya lidzul wa qala la tahkiranna falsan tuti'ullaha ta'ala fi kasbih laisal al-falsu yuradu innama turadu ta'ah asa an tastariya bihi baqlan wala yastakira fi jawfika hatta yaghfirallahu ta'ala laka. Beliau mengatakan man arada dunya falyatahayya lidzul. Barang siapa yang menginginkan dunia maka siap-siaplah dengan kehinaan. Qala al-Imam Syu'aib bin Harb radhiyallahu taala anhu man arada dunya falyatahayya lidzul. Barang siapa yang menginginkan dunia maka bersiap-siaplah dengan kehinaan. Udah jelas. Orang kalau tujuannya dunia siap-siaplah kau hina. Kau jadi anak buah, jadi kuli, jadi apa, disuruh sana, suruh sini, bentak sana, bentak sini, apa. Dunia tujuan. Siap-siaplah kau jadi orang yang apa? Hina. Karena tujuannya salah dunia. Man arada dunya falyatahayya lizul gitu. Ngampu, jilat sampai hina betul. Macam apa aja kau ni? Karena kau menginginkan dunia, memang gitulah. Nak kena menghinakan diri dulu baru dapat dunia tu. Itu dunia. Tapi kalau akhirat enggak. Salat Allahu Akbar. Tak ada menghinakan diri dengan orang. Puasa tak ada menghinakan diri dengan orang. Sedekah tak ada menghinakan diri. Coba nak duit 50.000 ngampunya ininya menghinakan diri. Apalagi 50 juta. Wah, apalagi 500 juta. Apalagi lebih. Kepala ni taruh dekat tanah ini pun macam mana caranya dapat duit ni? Harus hina dulu. Apalagi mendapatkannya dari ahli-ahli dunia. Orang-orang ahli dunia dia tak mau tahu dia. Pokoknya kau nak, tak mau tahu dia. Kau tak aku bayar. Siap. Apa yang terserah. Suruh jilat sepatunya pun akhirnya. Pokoknya nak duit, jilat sepatu aku bayar 1 juta, 2 juta, mau? Itu orang kalau nak dunia macam gitu. Falyatahayya lidzul. Jadi wajar. Makanya kita cita-cita gitu tuh jangan dunia. Kalau kita cita-cita kita dunia, hina kita nanti. Semua tujuan nak dunia terus. Hiduplah hina. Ya. Selamat hatinya keliru, tujuannya salah, itu hina terus.
Bagaimana orang itulah karena duit sanggup dia. Entahlah. Betul-betul menghinakan dirinya. Kayak harga dirinya tak ada. Harga dirinya itu di bawahnya duit. Harga diri di bawahnya duit. Jangan bawahnya dunia. Jangan gitu. Ya bedakan antara menjaga harga diri dengan sombong, ya. Menghinakan diri gitu juga. Itu dengan tawaduk bedakan. Kalau menghinakan diri, kalau tawaduk ini karena Allah. Kalau menghinakan diri itu karena dunia. Dia tawaduk merendahkan diri ini karena Allah. Karena apa? Karena ilmu, karena apa? Itu karena Allah. Kalau ini tak, dia karena dunia, nunduk apanya karena dunia, menghinakan dirinya. Itu bukan tawaduk namanya. Apa orang bilang ini? Cari muka. Cari muka. Biar dia ulo lah. Habis. Ulo. Wa qala la tahkiranna falsan tuti'u Allah Ta'ala fi kasbih. Beliau berkata, janganlah kau menghinakan, janganlah kau meremehkan falsan, sedikit uang receh. Janganlah kau meremehkan uang receh yang engkau mendapatkannya dengan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kau remehkan. Sikit duit itu, tapi kau betul-betul ketika kau mencarinya dengan jalan mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketaatan bagus, pekerjaannya bagus. Sikit jangan kau remehkan. Daripada banyak tipu sana tipu sini, potong sana potong sini, korupsi sana korupsi sini, banyak dapat, tak ada gunanya itu. Tapi ketika ada uang sedikit tetapi kau gunakan, kau dapatkan dengan kasab, dengan usahamu, ya, yang halalan thayyiban, jangan kau remehkan. Itu jauh lebih hebat daripada miliaran duit tapi hasil korupsi. Ada sikit 1 bulan 1,5 juta, jualan apa gitu. Tapi itu lillahi ta'ala, bersih, gak ada urusan dosanya, ya, bagus, halal. Itu lebih bagus daripada 15 juta per bulan, 20 juta, 30 juta. Tetapi hasil daripada perkara-perkara yang tidak jelas atau subhat, apalagi haram, atau 100 juta sebulan. Wa qala la tahkiranna falsan tuti'u Allah Ta'ala fi kasbih. Laisal falsu yuradu innama turadu ta'ah. Jangan kau remehkan uang receh yang kau dapatkan dari usahamu dengan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya yang jadi tujuan itu bukan uang recehnya. Innama turadu ta'ah, tetapi hakikat yang dijadikan tujuan adalah taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang kerja itu hakikatnya, tujuannya itu taat kepada Allah, bukan duit. Bukan duit. Hakikatnya taat kepada Allah. Jadi usaha cari duit karena tujuannya taat kepada Allah, tidak menyimpang daripada aturan agama. Karena tujuannya apa nih? Ibadah. Kenapa kerja? Ibadah niatnya tuh. Ibadah, punya tanggungan, punya anak, punya istri, segala macam kebutuhan. Kenapa kerja niat kau? Ibadah. Beda dengan kenapa kerja? Aku nak cari duit. Lain. Kalau aku nak cari duit, halal haram hentam saja, yang penting aku kan nak cari duit. Tapi ketika orang, kenapa kau kerja? Aku niat nak ibadah. Maka ketika dia niat nak ibadah,
semua pekerjaan-pekerjaan yang berbau subhat, yang berbau haram akan ditinggalkan. Ini dapat sikit tapi halalan thayyiba. Kau jangan remehkan yang seperti ini. Karena hakikatnya orang bekerja itu adalah ibadah taat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya murni ngumpulin duit, bukan. Nah itu. Tengok orang-orang soleh, dia kerja tapi niatnya bagus. Kadang-kadang orang ini sama kelakuannya, kerjanya sama, tapi niatnya berbeda, dapatnya berbeda lah. Nah, dapatnya berbeda. Jadi tidak lepas semua kehidupan kita itu dari taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa saja kerjaan-kerjaan biasa. Niatnya apa? Ya ibadah lah, mau mencukupi kebutuhan keluarga kan ibadah namanya. Istri nak makan, anak nak makan, nak sarapan, makan siang, makan malam. Terus siapa yang nak ngasih makan kalau bukan saya yang harus cari uangnya. Jadi saya bekerja ini niatnya apa? Ibadah. Tuh. Sedikit tetapi berkah dapat. Asa an tastariya bi baqalan fala yastaqirra fi jawfika hatta yaghfirallahu ta'ala lak. Jadi bisa jadi uang yang sedikit tadi, uang receh tadi kau berikan, kau belikan sayuran. Dapat kerja cuma dapat uang sedikit, untuk apa nih belikan sayuran? Fala yastaqirra fi jawfik hatta yaghfirallahu ta'ala lak. Maka tidaklah sayur itu berada di dalam perutmu kecuali Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosamu. Makan dosa bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena yang dimakan ini bersih, sehat, halal, dari pekerjaan yang halal, yang sehat. Masuk dia ke dalam perut, Allah mengampuni dosanya. Tengok. Tentu enggak sama kalau yang masuk bir dosa, yang masuk yang haram-haram dosa, berefek dengan hati. Kebalikannya kalau yang masuk baik-baik, tentu berefek juga. Masa yang berefek yang jelek tok? Minum bir, mabuk, berefek ke hatinya, semuanya, sifatnya, ini dan sebagainya. Orang umpamanya fisiknya, ya, entah apa perut sakit dan sebagainya. Jadi, waman masa antasari abi baqalan fala yastakira fi jawfika hatta yaghfirallahu ta'ala lak. Jadi bisa jadi engkau belikan uang yang sedikit tadi, sayuran, dan tidaklah sayur tersebut berada di dalam perutmu sehingga Allah Subhanahu wa taala mengampunimu. Itu. Wa qala, terakhir. Ini memang orang tak, Masya Allah ya, luar biasa. Man talaba riyasata natahadul kibas. Man talaba riyasata natahadul kibas. Berkata Imam Su'aib bin Harb radhiyallahu ta'ala anhu, barang siapa yang mencari ar-riasah. Riasah ini kepemimpinan. Barang siapa yang mencari kepemimpinan, masih barang siapa yang ingin menjadi pemimpin, orang besar, nata'adul kibas, maka dia akan ditanduk oleh kambing kibas. Siapa aja yang niatnya apa ini, mencari kedudukan, ya, riasah duniawi maksudnya, ya, mantra riasah, barang siapa yang mencari kedudukan maka akan ditanduk oleh kambing. Itu kiasan lah.
Orang kalau nak masuk dunia rebutan kekuasaan, musuh sana dengan musuh dengan sini, pokoknya tak habis-habis masalah itu. Dengan kawan sendiri bermusuh bersaing, dengan kawan luar bersaing bermusuh, macam-macam. Pokoknya dia akan ditanduk oleh kambing. Macam mana orang tu tak jadi siasat itu tanduk sana. Yang ini nanduk, ini nanduk, ini nanduk. Berkelahi terus. Kalau orang nak nyari kekuasaan itu berkelahi aja tak habis. Tidak ada habisnya. Terus. Ibaratnya itu kibaslah kambing-kambing tu. Dia nak naik tanduk sini, nak naik tanduk sini, naik tanduk sini. Apa tak bersaing? Kadang-kadang orang ini tak mau tahu dia haram, halal, dosa, tak dosa. Yang penting dia tak usah jadi. Yang penting kita yang jadi. Jadi hati-hatilah kayak begitu. Sudah sewajarnya orang yang mencari kekuasaan, ya, maka dia akan ditanduk oleh kambing-kambing. Hati-hati. Ya kalau nak gitu ya ibadahnya yang betul, jangan murni riasa, murni kekuasaan saja, niatkan ibadah. Wa man radiya yakuna dzanaban aballahu ta'ala illa ayyajalahu ra'sa. Wa man radiya yakuna dzanaban aballahu ta'ala illa ayyajalahu ra'sa. Barang siapa yang ridho kalau dia menjadi ekor, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadikannya kepala. Barang siapa yang ridha menjadi ekor, maka Allah akan menjadikan dia kepala. Maksudnya apa nih? Enggak ambisius. Jadi penguasa, enggak ambisius. Alah aku gini-gini aja lah. Maksudnya tak usah ambisi, biasa slow. Tahu-tahu dengan keadaannya hal yang seperti itu, tenangnya dia. Ya. Akhirnya ada pemilihan, ya cuma bilang gitu, izin. Ya. Paman radi ayakuna dzanaban aballahu ta'ala illa ayyaj'alahu ra'sa. Jadi boleh menjadi pemimpin, ya, tetapi niatnya dari awal yang betul. Ikhlaslah dari orang belakang. Tahu-tahu Allah tampakkan, Allah majukan dia menjadi pemimpin. Allah pilih, Allah mudahkan. Ya sekedar syarat aja, ikut apa namanya nih, aliran takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pula. Jadi, tetapi dia niatnya, cita-citanya bukan untuk kekuasaan, ibadah dan terus ibadah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam.